Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berdiskusi memikirkan seputar salib. Nah, kali ini kita akan membicarakan bagaimana ketika Yesus memberitahukan pertama kali kepada murid-muridnya bahwa ia akan tersalib. Kitab Injil Matius pasal 16, kita akan membaca ayat 21 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Matius 16, 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya?" Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita pikirkan bagian ini karena dilatar belakangi oleh sebuah pengakuan yang besar dari Petrus pada pasal 16 ayat sebelumnya. Ya, bagaimana kemudian Petrus mengatakan di dalam ayat 16, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Baru ayat 16 Petrus sudah mengatakan Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu menjadi pengakuan yang sangat luar biasa, yang besar. Satu pengakuan yang hebat yang ada di dalam Alkitab. Tetapi saudara, menjadi sangat menyedihkan, menjadi sangat memprihatinkan karena kemudian pengakuan yang hebat, pengakuan yang besar tidak diikuti dengan konsistensi yang tinggi daripada Petrus sendiri. Mengapa? Karena tidak lama kemudian Yesus mulai berbicara tentang apa yang akan dialaminya. Kepahitan, kegetiran, pengkhianatan, hingga kepada penyaliban dan kematian yang sangat mengerikan. Oleh karena itu saudaraku, ketika dia memberitahukan bagaimana dia akan ditangkap bahkan sampai dibunuh, ya, sekalipun dalam pemberitahuan itu ada kata dibangkitkan pada hari yang ketiga, bagi murid-murid tentu itu satu berita yang menggelisahkan. Penyaliban, penangkapan, pembunuhan. Walaupun ada embel-embel pemberitaan akan kebangkitan, tetap tidak menjadi menarik. Karena yang ada di benak mereka segera adalah penderitaan dan kesulitan. Kematian yang mengerikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, murid-murid tentu berpikir dalam kepedihan dan kegetiran. Oh, kalau ini terjadi, alangkah menyakitkannya. Kalau ini terjadi, alangkah sulitnya. Kalau ini terjadi, alangkah beratnya. Mengapa? Karena kalau memang betul-betul kemudian Yesus harus mati, berarti itu mereka akan kehilangan sesuatu yang penting di dalam kehidupan. Berarti itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan karena guru yang dikagumi akan mengalami kematian. Dan tentu saja itu sepertinya menjadi sesuatu yang sangat menggentarkan karena tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan menjadi kelompok yang porak-poranda karena sang rabi, sang guru, Mesias, anak Allah yang disebut Petrus itu akan mati. Di benak mereka tentu Mesias itu adalah seorang pemenang dalam pengertian yang sangat militeristik. Menang dalam arti kata mengalahkan orang-orang Roma. Menang dalam arti kata memutarbalikkan kekuatan pengaruh daripada ahli Taurat. Tapi sekarang Yesus berkata, ia akan ditangkap, diadili, dan dibunuh. Jadi saudara, melonjak semacam satu kebingungan di dalam batin mereka, dan Petrus dengan segera menyambar. Coba meluruskan persoalan, coba memberikan pendapatnya, lalu berkata, "Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu." Saya kira itu sebuah simpatik yang sangat menarik, bukan? Supaya penderitaan sang guru jangan bertambah-tambah dan jangan berlarut-larut menjadi sebuah kekecewaan yang sangat luar biasa. Supaya penderitaan sang guru tak berpanjang-panjang yang juga bisa berarti penderitaan dan kesulitan bagi mereka.
Sangat simpatik ketika dikatakan kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadamu. Tetapi pada waktu berbicara, Petrus dengan segera menangkap apa yang diperlukan di dalam kemanusiaan. Dengan segera menangkap apa yang diperlukan di dalam kesulitan. Dengan segera menangkap apa yang diperlukan di dalam keterpojokan. Berdoa minta Tuhan tolong. Tetapi sangat disayangkan, Petrus tidak melihat ada segi-segi yang harus dia pikirkan. Yaitu sebuah pertanyaan, untuk apa itu terjadi? Apakah itu harus? Kalau memang itu rencana Bapa, itu kehendak Bapa, lalu apa yang menjadi masalah bagi Petrus? Kan mestinya begitu. Tetapi rupa-rupanya bagi Petrus itu menjadi masalah yang serius, masalah yang berat. Bagi Petrus rupa-rupanya itu menjadi persoalan yang harus dipersoalankan karena menjadi kengerian dan kegentaran yang sangat menakutkan. Ia tak lagi hendak bertanya apa yang menjadi rencana Allah Bapa atas semuanya. Ia tak lagi hendak bertanya, haruskah itu dialami? Dengan segera dia mengambil sikap, kiranya Bapa menjauhkan hal itu daripadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sangat menyedihkan sehingga apa yang dikatakan oleh Petrus menimbulkan sebuah reaksi yang cukup menakutkan dan mengejutkan ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Setan, pergilah." Jadi pada waktu dikatakan, "Hanyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku," ini sangat mengerikan. Masa sih Petrus yang baru saja bicara, "Engkau Mesias anak Allah," sekarang sudah disetan-setankan oleh Tuhan Yesus. Pembelajaran penting bukan? Ini rasul loh. Maka kalau ada pendeta langsung menganggap dirinya paling suci, paling hebat dari sedunia dan luar biasa terus-menerus, sinisme segera akan timbul. Wah, rupa-rupanya dia sudah lebih hebat dari Petrus, kira-kira begitu ya. Sangat menyedihkan. Jadi jangan heran kalau orang yang tadinya begitu hebat luar biasa, sontak montak cuma bilangan menit atau bilangan jam sudah kemudian menjadi orang yang sangat berdosa. Kita nggak bisa bilang nggak mungkin, karena semua kemungkinan bisa. Tetapi sebaliknya juga orang-orang yang tanpa lemah berat di dalam berbagai kesulitan, lalu berjuang dalam kehidupan, itu bisa menjadi bagus? Bisa. Itu juga kuat dan penting. Mendadak dia mendapatkan kekuatan karena pertobatan yang sungguh. Lalu mengapa Petrus yang tadinya mampu menyatakan pengakuan iman yang besar, sekarang justru menyangkali dalam ketakutan yang sangat menyedihkan? Jawabannya sederhana, saudaraku. Jawabannya adalah apa? Jawabannya gampang. Karena Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Salib selalu memang menceritakan berbagai sikap yang beraneka ragam di dalam kehidupan orang percaya di dalam sepanjang zaman. Salib di mana Yesus tersalib dan bangkit kembali seringkali membuat kita berpikir itu akan menjadi penyelesaian daripada sebuah persoalan. Kalau sakit langsung sembuh, kalau miskin langsung kaya. Kalau susah langsung tertolong. Tanpa mau tahu bagaimana cara Tuhan menolong, yang kita mau tahu apa yang kita alami ya berubahlah. Harusnya. Kita belajar Tuhan mau apa, mau seperti apa. Nah, kalau Tuhan mau apa atau mau seperti apa menjadi menarik kalau kita pikirkan adalah bahwa ketika engkau sakit, kalau engkau sakit emangnya kenapa? Apakah Tuhan tidak mencintaimu hanya karena kau sakit? Yang jadi penting adalah kalau kau sakit, engkau bisa mengerti nggak kehendak Tuhan dalam sakitmu? Bertumbuh nggak imanmu? Kan itu jadi penting. Buat apa kau sehat kalau kau berbuat dosa? Alangkah indahnya sakit kalau kau makin dekat pada Dia. Tetapi tentu sangat indah kalau kau sehat dekat Dia. Kalau ada engkau miskin, lalu engkau berharap kaya, itu sebagai solusinya. Sangat menyedihkan. Berarti engkau menghina cerita janda miskin yang tetap miskin seumur hidupnya, tapi memberikan yang terbaik bagi Tuhannya. Berapa banyak orang menghina janda miskin itu tanpa sadar dalam khotbahnya. Dan berkata anak Tuhan tidak mungkin miskin. Lalu janda miskin itu bukan anak Tuhan apa? Dan jangan lupa yang memuji dia Yesus dan bukan pendeta. Karena itu sangat tragis kalau Yesus memuji janda miskin tapi dimaki-maki oleh banyak pendeta dalam khotbahnya misalnya. Atau orang-orang Kristen dengan mulut dan keusilan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudaraku, apakah engkau akan berkata bahwa Paulus itu yang ada duri dalam tubuhnya dan dia menjerit karenanya? Minta supaya Tuhan mengangkat tetapi ternyata tidak. Sebagai orang yang malang, orang yang sakit,
Orang yang dibenci Tuhan dan tidak disayang Tuhan, saya tidak berani. Tetapi Petrus sendiri dengan kebanggaan berkata, di dalam kelemahanku nyata kekuatan Tuhan. Menarik sekali. Banyak orang punya pergumulan, banyak orang punya persoalan semakin dekat dengan Tuhan. Maka bukan soal itunya, tetapi soal kedekatan dengan Tuhan. Bahwa di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan membuat kita sehat atau kita dapat sehat. Bahwa dalam kedekatan kita dengan Tuhan, kita diberkati lalu kita punya harta benda ekstra. Kalau dengan kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan mengangkat kita katakanlah menjadi populer, ingatlah. Itu tidak berarti kalau engkau kaya, engkau lebih baik dari yang miskin. Kalau engkau sehat, engkau lebih baik dari yang sakit. Ya, kalau engkau populer, lebih baik dari yang tidak populer. No, karena iman tidak berkaitan dengan itu. Tetapi sikap imanmu, kalau engkau kaya tidak sombong, tetap rendah hati, itu loh gambarannya. Jadi bukan kayanya, tapi sikapmu terhadap kekayaan. Bukan sehatnya, apa yang kau lakukan dalam sehatmu. Bukan populernya, bagaimana engkau memakai kepopuleranmu. Itu pertanyaannya. Maka di sana akan tampak refleksi iman yang utuh yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salib menggugat kualitas. Tidak boleh terjebak pada kuantitas. Kuantitas bukan barang haram. Kuantitas bukan tidak perlu. Tapi kualitas tak boleh tergeser olehnya. Kualitas harus tetap nomor satu. Menjadi pertimbangan yang harus diutamakan di dalam seluruh pergerakan kehidupan orang-orang percaya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi bagian yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Untuk kita bisa belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh perjalanan kita. Ini harus menjadi sebuah pemikiran-pemikiran serius dalam kehidupan kita. Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Karena itu setiap kita harus terpanggil untuk menyadari makna salib itu. Sehingga kita tidak terjebak untuk menyelamatkan nyawa pribadi kita. Meninggalkan Kristus Tuhan kita. Padahal Kristus justru bisa memberikan hidup di keterhilangan hidup kita. Kita harus mampu untuk menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut dia seperti apa yang digugat dan dituntut olehnya. Di dalam kualitas keimanan kita sebagai orang percaya. Salib harus menjadi hal yang menyenangkan bagi kita. Kesulitan, kepahitan, kegetiran yang terjadi di dalam kehidupan bukanlah alasan untuk melarikan diri. Kesulitan, kepahitan, kegetiran yang datang beruntun menghantam kita bukanlah alasan untuk menyerah. Kita harus bangun, kita mesti bertanding di medan di mana yang Tuhan kehendaki. Menyembunyikan diri adalah sebuah kesalahan. Tetapi teguh diri itulah sebuah panggilan. Petrus salah mengerti dalam melayani Tuhan. Ia berpikir semuanya akan mulus sehingga dia tidak rela Yesus ditangkap, apalagi kemudian menjadi dibunuh. Ia memprotes sehingga tanpa sadar dia justru melawan rencana Allah yang besar, yang agung. Karena ia tidak mengerti. Seringkali kita terjebak saudara pada pemahaman-pemahaman yang salah tentang kehidupan. Mengakibatkan kita tidak bisa menerima ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Mengakibatkan ada kesalahan, kengerian terjadi di dalam tiap keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, mari kita memahami salib itu. Kepahitan, kegetiran di dalam kehidupan adalah bagian yang harus dijalani dan warna salib itu. Perhatikan, kepahitan, kegetiran adalah jalan yang harus dilalui dan warna salib itu. Karena itu biarkan salib itu berwarna, mewarnai seluruh hari-hari kita. Biarkan salib itu berwarna, mewarnai hari-hari kita. Biarkan salib itu berwarna, mewarnai tiap tindakan dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan. Jangan takut. Mengapa tak belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah? Bukankah indah? Mengapa tak belajar menikmati ketaatan Yesus? Bukankah manis? Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yuk kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, hidup di dalam dia, takut akan dia. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan yang Yesus mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan. Ini penting. Ini harus. Dan biarlah ini mewarnai setiap langkah-langkah kita. Sehingga keberanian kehilangan nyawa untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan menjadi warna yang mendominasi tiap tindakan kita. Itulah kekristenan.
Karena itu peristiwa-peristiwa seputar salib menjadi peristiwa-peristiwa yang perlu untuk kita pikirkan, kita rumuskan, kita pahami dengan tepat. Peristiwa-peristiwa salib harus menjadi peristiwa yang kita pahami di dalam kehendak Allah. Bukan ketakutan, kengerian, apalagi mengasihani diri dengan cara yang salah. Tetapi biarlah kiranya di dalam seluruh kehidupan kita, kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku, hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun warnanya kepahitan, kegetiran, penganiayaan, pengucilan, kesulitan, kesusahan. Tetapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apalagi kalau kemudian kita memelintir sebuah situasi tentang kenikmatan diri, lalu kita mempersalahkan sekitar kita, mengabaikan kehendak dan ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bermain dalam pelayanan yang bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri. Sebetulnya itu yang terjadi pada Petrus. Suka mengikat Yesus pada waktu itu, dalam rangka mendapatkan kenikmatan, kesenangan, popularitas tentunya. Motif itu ada. Itu tampak pada waktu mereka ingin menjadi orang yang paling penting, yang dekat dengan Yesus dan memperebutkan posisi. Sampai Yesus menegur mereka. Ada banyak kebingungan-kebingungan daripada murid untuk mendapatkan kesejatian pelayanan pra kematian Kristus dan pra kebangkitannya. Pasca kebangkitan Kristuslah baru murid semakin mengerti dan semakin memahami artinya melayani. Semakin memahami artinya penderitaan, artinya kesulitan. Semakin memahami dan berkemampuan untuk menikmatinya di dalam pergumulan. Ini menjadi sesuatu yang penting, saudaraku yang kekasih. Sehingga di dalam hidup kita, kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjalani hari-hari kita, mensyukuri kehendak Tuhan kita. Nah, menjadi pertanyaan serius tentunya kepada kita semua, bukan? Siapa yang kita cintai? Diri kita kah atau Tuhan kita? Kalau kita cintai Tuhan kita, mari kita sangkal diri dan kita pikul salib. Tapi kalau kita cintai diri kita, tak perlu menyangkal diri dan tak perlu memikul salib. Karena itu kita bisa mengumbar diri dan menyuruh orang lain untuk memikul salib buat kita. Kita bisa menempatkan diri, memegahkan diri, menjadi pusat pelayanan. Sehingga Kristus bukan lagi, tapi sudah kita pinggirkan. Saudaraku, camkan, pikirkan, renungkan, ini penting untuk kita pahami secara utuh di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Peristiwa seputar salib gagal dipahami oleh para murid. Peristiwa seputar salib membingungkan para murid. Peristiwa seputar salib akhirnya menceritakan kegagalan mereka menangkap kebenaran sejati. Karena ketika salib itu nyata, Yesus ada di sana, murid itu terpencar, bercerai-berai, entah kemana. Salib memang menimbulkan berbagai paradoks yang luar biasa. Dua hal bertolak belakang tampaknya, tetapi betul. Menderita, tapi bahagia. Tampak kalah, tetapi menang. Alangkah hebatnya, alangkah uniknya. Sehingga peristiwa itu menjadi peristiwa yang layak untuk kita pikirkan, kita renungkan khususnya dalam menyongsong Jumat Agung. Oleh karena itulah, kita perlu untuk memikirkan bersama, merumuskan bagaimana sikap iman kita. Sehingga perkataan-perkataan Kristus sebelum disalibkan, yang merupakan pemberitahuan yang disalahpahami para murid. Hingga perkataannya di atas kayu salib. Bukankah itu kata-kata indah yang luar biasa? Yang patut untuk direnungkan dan dipikirkan oleh tiap orang percaya. Bagaimana kita dapat mengatakan kita sudah Kristen, tapi kita tidak mampu memahami kebenaran yang utuh yang ada di atas salib sana. Selamat, Tuhan menolongku, Tuhan menolongmu, Tuhan menolong kita untuk melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Kau mungkinkan kami melayani-Mu dalam kelemahan dan kekurangan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh terus disibakkan misteri salib-Mu untuk makin mengerti dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa
Jadikan salib menjadi kekuatan utama dalam hidup kami, sehingga penyangkalan diri, memikul salib menjadi kekuatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami mampu menjadi pengikut-pengikut-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersyukur, dan terus mohon pimpinan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.